Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membuat roti manis yang enak dan super lembut. Untuk isiannya kali ini saya bikin isian ada pisang coklat, kemudian ada juga coklat keju dan keju lumer. Gimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya saya sudah siapkan 1 kg tepung terigu pro tinggi, saya gunakan merek Cakra Kembar dari Bogasari. Kemudian 225 gram gula pasir. Selanjutnya ada margarin, saya gunakan sebanyak 40 gram, saya pakai Blue Band. Selanjutnya setengah sendok teh vanili bubuk atau vanilla essence. Kemudian ada SP, saya pakai sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya ada ragi instan, saya gunakan sebanyak 15 gram. Dan kuning telur sebanyak 4 butir. Saya gunakan kuningnya aja ya. Karena di sini saya pakai mixer untuk mengaduk adonan, jadi ini akan lebih gampang dan lebih mudah. Prosesnya juga lebih cepat. Tapi kalau misalnya tidak ada mesin pengaduk adonan, boleh pakai mixer kecil atau manual, disesuaikan dengan kapasitas tepung yang digunakan. Biasanya kalau mixer tangan itu kurang lebih sekitar 250 gram. Masukkan bahan-bahan kering seperti tepung terigu, gula, dan juga ragi instan. Tambahkan juga dengan vanili bubuk, kemudian aduk sebentar sampai bahan kering tercampur. Setelah itu masukkan kuning telur sebanyak 4 buah sambil ditambahkan dengan air. Di sini saya pakai airnya sebanyak 350 ml atau disesuaikan dengan tepung masing-masing. Dengan catatan masukkan airnya perlahan dan sedikit demi sedikit supaya bisa kita lihat tekstur adonan supaya nanti akhirnya tidak lembek. Setelah adonan menggumpal, cukup sampai adonan menggumpal, hentikan, masukkan airnya. Cukup sampai seperti yang ada di video. Setelah itu matikan mixer dan tambahkan dengan SP sebanyak 1 sendok teh. Masukkan ke dalam, kemudian tambahkan juga sejumput garam. Tutup kembali dan lakukan pengadukan adonan sampai adonan setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis atau tercampur dengan merata, kemudian saya tambahkan dengan margarin sebanyak 40 gram yang telah saya siapkan di awal. Kemudian aduk kembali adonan sampai tercampur dengan merata dan adonan berubah menjadi kalis. Atau adonan sudah tidak lengket lagi di wadah mixer atau wadah pengaduknya. Jika dirasa sudah kalis, kemudian matikan mixer dan dites apakah adonan benar-benar sudah kalis. Kalau misalnya belum, boleh dilakukan pengadukan kembali sampai adonan benar-benar kalis. Untuk lama proses pengadukan dari mulai memasukkan sampai kalis, kurang lebih saya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Jika adonan sudah benar-benar kalis, selanjutnya keluarkan adonan dari wadah, kemudian sedikit rapikan, dan selanjutnya saya akan istirahatkan adonan supaya lebih rileks. Hasil dari adonan menggunakan mixer yang tadi saya pakai, hasilnya benar-benar kalis, bisa dilihat di video. Saya istirahatkan adonan kurang lebih selama 20 menit. Sambil menunggu, saya siapkan untuk bahan isiannya. Untuk isiannya ini opsional, boleh disesuaikan selera masing-masing. Di sini saya akan buat isian 3 macam, yaitu
pisang, kemudian meses, dan juga keju yang sudah dipotong kotak-kotak. Kemudian saya tambahkan dengan meses dan dicampur sampai merata. Setelah 20 menit, saya buka adonan dan tekstur adonan di sini sudah sedikit lebih rileks, tidak terlalu kaku dan sudah sedikit lentur. Selanjutnya saya timbang dan bagi adonan sama rata. Untuk berat masing-masing adonan di sini saya bagi setiap adonannya sekitar 80 gram. Setelah dibagi rata, selanjutnya adonan saya rounding supaya berbentuk bulat dan saya tata rapi. Untuk selanjutnya saya istirahatkan kembali adonan dengan ditutup kain bersih. Saya istirahatkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit saya buka adonan, ambil satu bagian adonan. Untuk selanjutnya di sini akan saya giling dan saya pipihkan. Karena saya akan masukkan isian pisang dan juga meses, jadi di sini saya pipihkan sedikit lebih lebar supaya mesesnya bisa tertutup dengan rapat dan tidak mudah sobek. Setelah itu tutup pisang dan juga meses. Kemudian bagian ujungnya saya bikin garis-garis atau saya potong dengan alat seperti yang ada di video. Kemudian saya gulung adonan sampai ujung untuk memberi tanda bahwa adonan yang berbentuk seperti ini adalah adonan dengan isian pisang meses atau pisang coklat. Selanjutnya taruh di loyang yang sudah saya olesi dengan sedikit margarin dan tunggu sampai mengembang. Jangan lupa ditutup. Sambil menunggu adonan di loyang yang pertama mengembang, di sini saya akan buat untuk isian yang kedua, yaitu isian keju meses yang sudah saya siapkan. Saya pipihkan bagian pinggir-pinggirnya, kemudian saya taruh isian sesuai dengan selera di bagian tengahnya. Selanjutnya saya tutup isian dengan adonan. Kemudian di rounding atau dibulat-bulatkan. Selanjutnya saya taruh di cetakan atau di wadah yang sudah saya olesi margarin sebelumnya. Saya ulangi step ini sampai semua isian keju mesesnya habis saya pergunakan. Setelah itu saya tata di loyang dan saya diamkan sampai dia mengembang. Selesai saya membuat isian loyang kedua. Di sini loyang yang pertama sudah mengembang dan selanjutnya saya akan olesi bagian atasnya dengan susu UHT yang cair. Dengan menggunakan kuas saya olesi merata sebelum saya masukkan ke oven dan sebelum saya panggang. Tujuan dari saya mengolesi supaya bagian luar dari adonan nanti pada saat dipanggang tidak kering ya, jadi tetap lembut dan halus. Setelah itu saya taburin meses di bagian atasnya sebagai penanda dari isiannya. Sebelum saya masukkan ke oven, terlebih dahulu saya sudah panaskan oven 10 menit sebelum digunakan di suhu 180 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah. Setelah oven panas, baru saya masukkan adonan roti manis ke dalam oven dan dipanggang. Setelah itu, untuk isian yang ketiga, di sini saya buat isian keju lumer. Untuk bagian dalamnya saya gunakan keju spready. Untuk seberapa banyaknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Jangan lupa di rounding supaya hasilnya nanti bagus dan bentuknya juga bulat. Setelah itu di sini saya akan diamkan dan istirahatkan supaya rotinya mengembang. Sambil saya menunggu roti pisangnya matang sekitar 5 menit atau 3 menit sebelum saya keluarkan. Di sini saya sudah persiapkan loyang kedua, yaitu loyang isian meses dan juga keju.
Saya olesi bagian atasnya dengan menggunakan susu UHT yang cair. Kemudian saya taruh coklat meses sebagai taburannya dan juga keju parut sebagai penanda bahwa roti ini dalamnya adalah keju meses. Setelah itu, saya keluarkan roti pisang yang sudah matang dari oven. Selanjutnya, setelah saya keluarkan roti dari loyang pertama dari oven, langsung saya masukkan loyang kedua yang berisi keju meses ke dalam oven untuk selanjutnya saya panggang. Untuk lama memanggangnya masih sama, gunakan suhu 180 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 25-30 menit atau disesuaikan dengan besar kecil adonan. Setelah matang, angkat dan keluarkan. Kemudian masukkan lagi loyang yang ketiga. Karena dari 1 kilo adonan tepung yang saya gunakan ini bisa menghasilkan banyak banget roti manis ya. Setelah roti pisang dikeluarkan dari oven, selanjutnya tunggu sampai dingin, taruh di wadah yang berjaring supaya bagian bawahnya tidak basah. Kemudian kalau sudah dingin baru bisa kita masukkan ke dalam plastik supaya rotinya lebih awet. Dari 1 kilo tepung yang saya gunakan ini bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 27 pieces dengan ukuran yang sangat besar. Dan untuk bagian dalamnya ini benar-benar memuaskan sekali. Pisangnya matang sampai dalam dan juga mesesnya lumer. Itu tadi cara membuat roti manis dan resep juga bahan-bahan yang saya gunakan setiap saya membuat roti manis dengan isian apa saja. Teman-teman dan bunda-bunda semua silahkan coba di dapur masing-masing, dan saya juga mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Berikut adalah beberapa jenis isian roti manis yang paling saya gemari dan juga sering saya buat. Untuk tekstur rotinya benar-benar lembut dan bisa bertahan sampai 6 hari dengan dimasukkan ke dalam plastik. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.